saatnya kita mau siapkan hati dengan kita memuji Tuhan kita. Kami beri sama yuk. Bagi beri sama kita akan berdoa Bapa kami dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan kepada Bapak. Amin. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Selamatkanku, hidupku hidup menyerahkanmu. Mari katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Amin. Tercurah untuk kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Dengan cara-Mu mari angkat tangan bersama-sama.
tercurah untuk menebus hidupku. Lepas pribadi Tuhan mengaku di hadapan Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita percaya Tuhan. Setiap mereka lepas pribadi, ketika mereka berhadir Tuhan, kesembuhan bagi mereka yang sakit, yang mereka harapan baru Tuhan atas umat-Mu Tuhan, yang terikat dibebaskan, yang lama dipulihkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lulus berbicara, yang lumpuh berbicara, berkuasa kasih mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian hormat kuasa dikembalikan bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya.
dan ku menang dengan bersamamu Tuhan. Engkau yang berkuasa, satu untuk melakukan mujizat-Mu bersama-sama. Dan ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, satu melakukan mujizat-Mu. Kembali kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya atas kasih anugerah-Mu. Karena salib-Mu Tuhan Yesus, Engkau tebus segala dosa kami. Karena salib-Mu juga, Engkau terima kami umat-Mu yang berdosa ini Tuhan. Itu karena semuanya atas kasih karunia-Mu Tuhan. Maka ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini menyukakan hati-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Kau layakkan kami semuanya di tempat ini, terutama setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau terus lidiki hati kami. Biarlah hati kami kedapatan suci di hadapan-Mu. Dan ampuni kami Tuhan Yesus ketika kami mencuri kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini, melalui pujian, melalui penyembahan, bahkan melalui firman-Mu, jemaat-Mu dikuatkan, jemaat-Mu diberkati, jemaat-Mu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah ini kami serahkan dan kami tabiskan hanya di dalam satu nama,
yaitu Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang percaya katakan Amin. Terima kasih Tuhan. Semua masih katakan, semua masuk. Boleh coba kita. Saudara lebih dari pemenang? Tuju kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Ayo tuju kiri, lebih dari 10 orang. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Nah, gitu ya. Amin, 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 amin. Yesus hidup. Kata, Dia bangkit. Dan naik ke surga. Siapa yang teman selesai? Yesus hidup. Dia bangkit. Saya katakan, Yesus mulialah nama Tuhan. Mulialah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Lakukan berkah Tuhan aja. Kami berserahkan Tuhan Gusti. Oh, terima kasih Tuhan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Anakku, besar kuasa-Nya. Aku lurus sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya katakan, kuasanya tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Anakku, besar kasih-Nya. Katakan, sampai selamanya. Katakan,
Jangan ditahan-tahan. 1, 2, 3. Yesus! Sekali lagi. Yesus! Sekali lagi. Yesus! Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan kamu dari kesesakanmu. Terima kasih Bapa. Kami siap saat ini. Kerajaanmu datanglah dan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap untuk menerima perjamuan kudus. Kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita boleh terus bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan kita boleh terus menyatu dengan kematian dan kebangkitannya. Kita bersyukur. Ya. Temanya pagi hari ini adalah Aku haus. Aku haus. Yang tertulis di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28 sebagai sabda Tuhan Yesus yang kelima. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Sabdanya yang kelima, Yesus katakan, aku haus. Kita lihat dulu Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu Yesus benar-benar merasa haus, yang disebabkan oleh karena penderitaannya akibat dosa-dosa kita. Yang pertama, dia haus, yaitu haus atau dahaga secara fisik. Tubuhnya haus, dia haus. Yang kedua, dahaga atau haus rohani. Dia haus rohani akibat penderitaan rohani karena memikul dosa saudara dan saya. Ya, saya percaya sampai sini mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berbicara pada pagi hari ini. Sebelum kita akan lebih lanjut mengenai haus, bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan untuk bergantung kepada Allah, untuk bersekutu dengan Tuhan, bukan untuk berjalan sendiri dan dengan cara sendiri. Kenapa? Karena kita punya Allah, Yehova Jireh. Dia adalah Allah yang mencukupi semua yang kita butuhkan. Dia adalah Allah yang memenuhi semua yang kita perlu. Kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Aku adalah aku.
kepada yang lain. Kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Karena kita punya Allah yang maha kaya dan penuh dengan kelimpahan. Ini kita harus mengerti dan harus tahu. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Karena Dia adalah sumber air bagi dunia. Sumber air. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah sumber air kehidupan yang terus menerus dan terus menerus mengalir dari perbendaharaannya sendiri. Yesus adalah sumber kehidupan itu. Dan itu mengalir terus dan mengalir terus. Dan mengalir dengan berlimpah-limpah atau kelimpahan. Kita menyembah Dia, kita membutuhkan Dia, kita harus bergantung kepada Dia, kita harus bersekutu kepada Dia. Karena apa? Karena Dialah Allah yang membawa rahmat buat kita, yang membawa kebaikan buat kita, yang membawa kebenaran buat kita, yang membawa keadilan buat kita. Oh haleluya. Dan memenuhi semua kebutuhan kita. Dia memenuhi semua kebutuhan manusia dan seluruh makhluk. Dialah Yesus. Dialah Tuhan kita. Itu sebabnya kalau kita tidak mengerti siapa diri kita sebenarnya, maka kita akan terus berjalan sendiri, berjalan dengan cara sendiri, berjalan dengan kekuatan sendiri, berjalan dengan kemauan kehendak sendiri. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan menghendakinya bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal. Jadi saudara, kita sebagai manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri atau tergantung kepada kekuatan sendiri, tetapi mempunyai ketergantungan kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai saluran dari Allah sang sumber. Artinya begini, ada pipa utama. Pipa utama adalah Allah. Dia mengalir terus itu air masuk ke dalam kita. Lalu kita ini harus alirkan lagi kepada orang lain. Daripada mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang gak benar, kata-kata yang bodoh, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang saling menyakiti, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang Tuhan mau adalah air kehidupan yang ada pada Yesus, yang sudah dialirkan kepada kita sebagai ciptaan baru di dalam Dia. Harus alirkan sumber ini, air ini kepada orang lain. Bawa firman Tuhan kepada orang lain. Bawa berita kabar baik kepada orang lain. Bawa berita yang membawa damai bagi orang lain. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia ini tanpa nafas kehidupan, sama seperti Adam dan Hawa dulu. Itu sama seperti debu dan tanah, saudara. Kita ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya sama sekali. Tetapi di dalam Allah, di dalam Yesus, di dalam Dia, kita bisa bergerak. Di dalam Dia kita bisa bergerak. Di dalam Dia kita menjadi makhluk yang berpotensi. Di luar Dia kita gak ada apa-apa. Sombong manusia ini. Berlagak, pinter.
di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Pikirannya dijaga, hatinya dijaga, mulutnya, perkataannya dijaga. Kenapa? Karena air sumber kehidupan itu ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Karena dia ada di dalam kita, kita bisa bergerak sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan rencana penciptaannya buat kita. Dan dia ciptaan kita segambar dengan dia. Nah, kalau segambar dengan Allah, tapi kalau pikiran kita pikiran bodoh, mulut kita juga sembrono, bagaimana mungkin kita bisa bilang Tuhan ada di dalam saya? Sementara hidup kita bobrok. Nggak mungkin. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan mau tegaskan, dia itu sayang banget dan cinta banget sama kita. Itu sebabnya tiap saat dia mau berbicara sama kita supaya kita berubah. Memang kita nggak bisa berubah dari diri sendiri. Tetapi satu hal yang saya mau beritahu, bahwa kita punya roh yang luar biasa. Kita punya Roh Kudus yang manis yang akan membantu kita untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Berpikir seperti Yesus berpikir. Jangan jadi orang Kristen yang cuma duduk di gereja dengerin. Dengar. Masuk sini keluar sini. Jangan. Aduh, bodoh banget. Masuk sini dalam hati. Dan lakukan. Kalau kamu lakukan kebenaran firman, ya, kamu pasti akan bahagia. Nggak mungkin nggak. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, kenyataannya kita biasanya hanya mengutamakan kemampuan diri sendiri. Banyak sekarang pakai cara sendiri, pakai kemampuan sendiri, membenar-benarkan yang salah. Tahu nggak membenar-benarkan yang salah? Oh, dalam perjanjian lama boleh punya istri banyak, boleh bercerai, membenar-benarkan yang salah. Kalau udah begitu tuh maunya sendiri, Yesusnya diumpetin. Dia nggak bilang, Yesus bilang nggak boleh. Yang dia bilang perjanjian lama boleh, Musa boleh, semua boleh. Tapi nggak lihat akibatnya. Akibatnya, kalau Yesus sudah bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Jangan suka bener-benerin yang salah. Nah ini kenyataannya begini nih sekarang semua. Saudara, selalu mengutamakan kemampuan sendiri, pakai cara sendiri, pakai otak sendiri. Saya suka bilang begini sama orang, kamu kalau ceraiin istrimu atau ceraiin suamimu, kamu pikir nanti kamu dapat istri yang lebih baik dari istri kamu yang pertama, atau kamu bisa dapat suami yang lebih baik dari suami kamu yang pertama? Nggak ada, sama. Semua bini, nah kalau saya bilang bini itu kalau orang Betawi bilang, semua istri itu sama modelnya, cuman beda aja karakternya dikit-dikit. Dapat yang ini cerai, dapat yang ono lebih gila lagi nanti. Cerai lagi, dapat lagi yang lebih gila lagi. Mampus lama-lama. Memang enak. Ya enak sudah. Bener-bener enak. Nah, biarin saya hidup sendiri, bisa.
Itu namanya sombong. Bisa nggak hidup sendiri, saya mau tanya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Yang hidup sendiri aja kadang-kadang ngoceh. Kenapa ya saya nggak dapet jodoh? Hah? Kenapa ya? Kok saya sekarang nggak dapet jodoh? Hah? Gimana? Nggak bisa. Apalagi yang muda-muda. Kamu tidak kuat bertarak, kata firman. Lalu apa yang terjadi kalau kamu kawin lagi? Kawin, bukan nikah, kawin. Beda kawin sama nikah. Kalau kamu kawin lagi, maka kamu hidup dalam zinahan sampai tua, sampai mati. Terus ada akibatnya nggak? Ada. Ya ada. Kalau hidup terus dalam perzinahan ada akibatnya. Banyak akibatnya yang akan membuat kita menderita. Nah, itu saya mau kasih tahu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, nggak gampang untuk hidup sendiri. Nggak gampang. Sangat tidak gampang, kecuali dia memang sudah terpanggil dan terpilih sama Tuhan. Itu saja. Tidak mudah. Yohanes 4 ayat 14. Yesus berkata kepada wanita itu, kalau kamu minum. Dia katakan, Yesus berkata, wanita yang datang ke sumur tempat Yesus menunggu, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tadi saya sudah bilang, kalau saudara percaya bahwa saudara sudah terima Yesus, Yesus sudah ada di dalam hati kita, berarti air kehidupan itu sudah ada di dalam hati kita. Maka kita nggak bakal haus lagi. Kenapa nggak haus? Karena tiap hari Tuhan siram dengan firman-Nya. Tuhan kasih terus firman-Nya buat kita, sehingga kita nggak bakalan haus lagi. Dan itu harus ada persekutuan dengan Tuhan. Nggak susah kok bersekutu dengan Tuhan. Tinggal komunikasi aja sama Tuhan tiap hari. Doa, ngobrol sama Tuhan. Inget-ingetin Tuhan janjinya. Baca firman. Baca buku-buku rohani yang baik. Itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita gak bakalan haus. Sekali lagi saya ingatkan, kalau haus saudara pasti menderita. Karena saya sudah alami. Dan selalu saya ingatkan, saya bukan hamba Tuhan yang ngomong doang di depan mimbar, di belakang mimbar. Saya adalah hamba Tuhan yang sudah ngalamin semua pahit getirnya. 70 tahun saudara. Saya udah ngalamin semua sekali lagi. Jadi apa yang saya saksikan semua adalah untuk kebaikan saudara. Karena saya tahu, saya bukan karena kata orang, tapi saya sendiri udah ngalamin semua. Mau mati pun udah, semua juga udah. Makanya saya katakan, saudara, saya bukan hamba Tuhan yang cuma ngomong doang. Saya memberikan nasihat ini, kesaksian ini sesuai dengan apa yang saya alami. Oleh karena itu, hasil yang saya alami adalah ini. Saya dikenyangkan terus dengan firman, diberikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan dan masalah. Selalu saya bilang, saya hanya seorang wanita. Saya bukan direktur yang punya perusahaan. Saya hanya seorang ibu biasa, seorang perempuan biasa, yang juga ada kekurangan dan kelemahan. Tapi saya kuat karena Tuhan. Saya bisa jadi gembala, bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, bisa jadi oma, bisa jadi mama, bisa jadi semua. Bahkan jadi dokter. Orang semua sakit WhatsApp-nya ke saya. Pilak-pilak, batuk, tenggorokan sakit apa, semua WhatsApp-nya ke saya. Udah, saya memang dokter udah. Pas semuanya. Dari mana? Itu semua karena
Saya dulu rohani saya kering. Saya hanya terus mengandalkan Tuhan, terus tiap hari siang malam terus cari firman, terus cari kebenaran, terus gali masuk ke dalam hati saya. Sekarang saya ada bagaimana saya ada, semua karena kekuatan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti wanita itu, wanita yang berdosa, wanita Samaria, ketika dia menerima Yesus air kehidupan, dia tidak haus-haus lagi. Dan air yang mengalir ke dalam dia alirkan kepada semua orang sedesanya. Dan itu akan terus mengalir kemana-mana sampai hari ini. Saudara, itu yang Tuhan mau. Biarkan hidup kita pada akhir-akhir ini kami lebih banyak lagi mengalirkan kebaikan Tuhan, firman Tuhan, semua yang baik kepada orang lain. Sekali lagi saya ingatkan, daripada mulut kita ini kita bicara yang aneh-aneh, yang nyakitin orang lain dan sebagainya, lebih baik kita bicara firman kepada orang lain, sehingga orang lain juga melihat dan mendengar yang baik dari diri kita. Jangan cuma ngomong doang firman Tuhan, tapi kelakuan seperti tikus, ya sudah. Tahu tikus nggak? Keluar masuk, ngumpet dia. Ntar dia keluar, ngomongnya aneh-aneh, ntar dia masuk lagi. Nah, jangan seperti itu. Harus jadi anak Tuhan yang terus memberitakan, seperti wanita Samaria ini. Dia bertobat, dia terima Yesus. Saya juga wanita Samaria, bertobat dan terima Yesus, dan alirkan firman-Nya kemana-mana, supaya orang lain yang lemah jadi kuat, yang sakit disembuhkan. Saudara ini kasih Tuhan, Yesus mengalami dahaga neraka. Dahaga neraka kan? Karena dosa seisi dunia yang tidak berkesudahan, berjam-jam di atas kayu salib. Sakitnya bukan main. Sakitnya bukan main. Yesus ngalami. Yesus haus akibat dosa-dosa saudara dan sama seperti ilustrasinya itu sama seperti digambarkan orang kaya. Orang kaya yang tidak bertobat. Kalau orang kaya yang bertobat beda. Kalau di sini orang kayanya semua bertobat. Amin. Ini orang kaya yang tidak bertobat, masuk neraka. Kemudian dia kehausan, kepanasan akibat dosanya sendiri. Teriak-teriak, minta minum, minta air karena kepanasan di dalam api neraka. Mintanya sama Lazarus, orang miskin, tapi dia orang miskin yang bertobat. Yang ada di surga mana bisa? Emang dikasih? Enggak. Kalau udah mati ya udah selesai. Hidup lu mati dalam neraka terus, nggak bangun-bangun. Terus. Oleh karena itu, saudaraku, Yesus haus. Inilah contohnya. Namanya dahaga neraka, kehausan. Karena Yesus haus, kita tidak perlu mengalami kekeringan rohani. Ini yang saya ambil. Ini yang menjadi jawaban hidup saya, dan harus menjadi jawaban untuk saudara. Karena Yesus sudah mengalami di atas kayu salib yang namanya dahaga neraka, haus karena kekeringan, karena kekeringan rohani akibat dosa manusia. Maka kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima aliran air kehidupan, yang sudah menerima Yesus di dalam hati kita,
dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya bahwa kita tidak akan haus lagi. Tentu ada syaratnya. Syaratnya bukan enak-enakan, ya kan? Oh, gue kan udah selamat, ya gue selamat lah, nggak apa-apa lah, gue bikin dosa juga, gue pasti masuk surga. Oh, nggak begitu caranya. Kalau kita percaya bahwa kita udah diselamatkan, kita percaya bahwa kita sudah nggak bakal haus lagi atau dahaga neraka seperti Yesus alamin di atas kayu salib. Yesus sudah haus, kita nggak perlu haus lagi. Lah kalau kita percaya, maka kita akan bertindak, berjalan bersama dengan Yesus. Berpikir seperti Yesus, berkata-kata seperti Yesus. Hidup kita, kelakuan kita, karakter kita, tabiat kita semua harus seperti Yesus. Habis perkara, titik. Nggak ada bilang nggak bisa. Karena ada Roh Kudus sama kita. Karena kita punya roh yang luar biasa. Kalau saudara bisa bekerja sama, kemarin saya katakan apa? Kalau saudara bisa bekerja sama dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami kebahagiaan, sukacita dalam hidup ini yang luar biasa. Saudara, ini saudara yang saya mau katakan, bahwa saat Yesus mati bagi saudara dan saya, dari tubuhnya bukan saja darah yang mengalir, tetapi juga sungai air kehidupan istimewa. Jadi bukan saja darah yang mengalir di atas kayu salib yang keluar dari tubuhnya Tuhan Yesus, tetapi juga sumber air kehidupan yang membuat kita nggak bakal haus lagi, yang akan membuat kita tidak kekeringan rohani. Sekali lagi saya katakan, kalau orang kering rohani pasti menderita. Oleh karena itu pesan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan, harus ada ketergantungan kepada Tuhan saja. Titik. Tidak boleh bergantung pada akal, pikiran, kekuatan kita sendiri. Jangan membenar-benarkan hal-hal yang salah. Kalau salah ya salah. Nggak ada bilang tetapi kalau ini, tetapi kalau itu, nggak ada. Jangan jadi orang Kristen yang tetapi. Apa yang firman Tuhan katakan itu lakukan saja, udah, titik. Kamu pasti bahagia. Kalau enggak, pada akhirnya kamu akan kecewa, menderita, dan sakit. Habis perkara, itu aja intinya. Jadi tolonglah anak-anak Tuhan yang di sini maupun yang ada di luar yang mendengarkan live ini, bangkit, ya. Jangan sampai kita ulangin lagi perbuatan-perbuatan kita yang salah, supaya kita tidak menjadi haus, menjadi kering hati kita, dan akhirnya kita akan mengalami kelumpuhan, saudara, dalam hidup ini. Bukan cuma lumpuh rohani, bahkan lumpuh badan. Saya mau kasih tahu, dan saya ingatkan sekali lagi, di sini nggak ada, sono di luar banyak yang pada minum bir. Semua stop. Bir membuat kamu lumpuh pada akhirnya, pasti. Oleh karena itu saya kasih tahu dari sekarang. Kemarin saya udah kasih tahu kan, saya bukan orang peminum bir. Saya punya minuman keras yang mahal. Tapi sekali saya stop, terima Yesus, saya stop sampai selama-lamanya. Tubuh saya sehat, luar biasa. Kemarin saya divaksinasi, ditanyain dulu, ibu punya sakit gula? Tidak. Darah tinggi? Tidak. Paru-paru? Tidak. Jantung? Tidak. Punya sakit gula? Tidak. Semua tidak. Langsung susternya angkat jempol 2. Puji Tuhan. Langsung divaksin. Habis divaksin dia suruh tunggu saya 20 menit. Ibu tunggu dulu ya 20 menit. Karena kan dia lihat semuanya tidak. Semua bagus kan. Sebab ada 2-3 hari yang lalu, ada seorang ABRI vaksin, semua ditanyain, dia nggak sakit ini, nggak sakit ini, nggak sakit, semua nggak sakit, bagus. Kasih vaksin, berapa menit kemudian dia jatuh tergeletak, masuk rumah sakit, mati 3 hari. Ternyata dia punya penyakit nggak jujur. Mau divaksin kalau ditanya, jangan ngomongnya yang jujur. Kalau ada ini ngomong. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan diobatin gitu, ya kan? Nah, dia nggak jujur, mati 3 hari doang di rumah sakit. Gara habis
vaksin, bukan karena vaksinnya, karena dia punya penyakit nggak ngomong. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, waktunya sudah amat sangat dekat. Mari kita baik-baik semua hidup benar. Jangan membenarkan hal-hal yang salah. Oh, begini kan boleh, kan cuma sedikit doang, boleh lah. Ya kan? Kalau nggak begini nanti saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya kan? Banyak alasan. Dulu ada hamba Tuhan begitu, pendeta loh, penginjil, ya kan? Dia kalau nggak minum bir, nggak bisa kasih firman Tuhan, saudara. Bayangin aja coba, orang tergantung sama bir baru bisa nyampein firman Tuhan. Puji Tuhan dia masih hidup sampai sekarang. Walaupun jalan itu juga udah miring-miring begitu ya kan, pakai kursi roda, tapi masih bersyukur dia masih bisa hidup sampai sekarang ya kan. Nah, tapi saya bukan tahu akhirnya itu pasti nggak enak punya. Emang saudara mau punya hari tua yang gak enak, yang lumpuh, yang jalannya miring gitu kan, gak mau kan? Saudara kan maunya sehat. Oleh karena itu kalau sudah ambil keputusan ikut Yesus, ikutlah yang benar, amin. Bilang saya mau ikut Yesus. Saya tidak mau membenarkan hal-hal yang salah. Amin. Nah itu ya. Jadi saudara, yang pertama kita harus punya ketergantungan kepada Allah. Harus bergantung kepada Allah. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Manusia direncanakan hidup tetap bergantung kepada Allah. Enggak bisa. Kita tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, karena Yesus adalah sumber air kehidupan dan kita menerimanya, dan kita tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Katakan, saya tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Karena Yesus sudah haus buat kita. Yang ketiga, Yesus pernah haus, kita tidak perlu lagi mengalami kekeringan rohani. Yang keempat, marilah kita mengalirkan air kehidupan yang ada pada kita ini, yang ada pada kita. Air kehidupan yang ada pada Yesus, yang sudah ada di dalam kita, kita alirkan kepada semua orang. Kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga, tetangga kita, kepada semua orang. Jangan jadi figur yang buruk. Jangan jadi figur yang buruk bagi keluarga dan bagi orang-orang lain. Oleh karena itu kita harus benar-benar jaga tingkah laku kita dan mulut kita sepanjang hidup kita di dunia ini. Saya beritahukan, ini yang sangat menyenangkan hati Tuhan, supaya kita benar-benar bisa tunjukin kepada dunia bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Amin ya. Kita bangkit berdiri dan kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Yesus jawaban. Ya Tuhan, berikan kami hati yang baru, roh yang baru, agar supaya hati kami selalu murni di hadapan Tuhan, dan hidup kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk memiliki hati yang bersih, mau diajar, mau taat dan setia padamu Tuhan. Bimbinglah kami belajar bagaimana memiliki roh yang luar biasa, agar supaya kami dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat, luar biasa, setia, mampu melewati kekecewaan, menjauhi iri hati, dengki, sehingga apapun yang kami kerjakan hanyalah supaya nama Tuhan yang dimuliakan, dipermuliakan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami hati yang luar biasa dalam mencintai Tuhan,
sakit dan disembuhkan Tuhan. Telah dipulihkan oleh Tuhan. Yang lemah telah diberikan kekuatan yang baru. Tuhan telah memberikan hati yang baru, roh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau telah melakukannya dan kami telah menerima. Terima kasih Yesus, Engkau telah haus. Kami tidak perlu haus. Kami tidak perlu dahaga neraka lagi. Karena Yesus sudah mengalami dahaga neraka. Karena dosa-dosa kita. Terima kasih buat pengampunan dosa, buat keselamatan, buat hidup yang baru. Haleluya. Sekali lagi, Yesus jawaban benar. Amin. Oh haleluya. Aku melihat bahwa Tuhan telah menjawab anak-anaknya. Aku melihat rumah tangga dipulihkan, yang sakit sudah disembuhkan. Aku melihat terima kasih Bapak. Terima kasih kami perlukan Engkau telah melakukan. sekarang. El Timor. Terima kasih Bapa. Engkau akan membuat kami terus bercahaya. Kami bersyukur. Engkau akan terus memakai kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, untuk mengalirkan air kehidupan ini kepada orang lain. Mulai sekarang, terima kasih Bapa. Saatnya kami siap untuk menerima perjamuan. Kami percaya sabda Tuhan Yesus ada tertulis. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Dia akan peroleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Saya minta Mida dengan hormat dan Sri Gabriel maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Tuhan menguduskan dan menyucikan. Tuhan menguduskan perjamuan kudus. Dan aku melepaskan berkat Tuhan yang berlimpah atas perjamuan kudus. Dalam nama Yesus. Yesus jawaban.
Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk diam daripada kita bersungguh-sungguh marah dan emosi. Ajar kami untuk diam, ya Tuhan. Kami boleh selalu dekat kepada Tuhan dan mendengar suara panggilan. Melayani dan berbakti bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu mendengarkan doa dan mendengarkan perkataan dan membawa kami terdaftar di surga. Keluarga mengucap syukur buat Tuhan. Biarlah minggu ini, pelayanan ini, ibadah ini menyenangkan hatimu. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, setiap apa yang kami lakukan dalam ibadah ini untuk kemuliaan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, terutama setiap pelayan-pelayan di tempat ini yang sudah ambil bagian. Berkati mereka dalam usaha pekerjaan. Berkati mereka Tuhan Yesus dalam apapun yang mereka lakukan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan daripada hamba-Mu, apa yang menjadi pergumulan daripada hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau lebih tahu. Dan kami percaya Engkau sudah memberikan jawaban yang terbaik buat pergumulan daripada hamba. Pelayanan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan Yesus, Engkau juga berkati. Biarlah hamba-Mu menjadi berkat buat banyak orang. Setiap apapun yang menjadi kerinduan daripada hamba-Mu Tuhan Yesus dalam pelayanan ini, Engkau juga memberkati. Berkati juga kesehatan daripada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu di tempat ini. Dalam setiap pergumulannya, kami bawa dalam hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mengalami masalah dalam hidupnya, dalam keluarganya Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau beri jalan keluar bagi mereka. Bagi jemaat yang saat ini sakit Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Saat ini secara khusus kami berdoa
buat gerejamu Bukit Sion. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja Bukit Sion akan menjadi gereja di mana Tuhan hadir di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa buat Mangga Besar, buat Kelapa Gading dan sekitarnya Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, jiwa-jiwa Kau kirim. Amin. Jiwa-jiwa kami percaya. Amin. Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama-Mu. Kami berjalan dengan Engkau. Oleh karena itu tidak ada yang mustahil bagi. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Kami siap menerima berkat itu. Kami siap menerima anugerah itu. Kami siap menerima jiwa-jiwa ini. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami. Kau berkati bangsa kami. Kau berkati para pemimpin kami Tuhan Yesus, dalam menghadapi virus ini Tuhan Yesus. Biarlah segera usai. Biarlah segera bangsa kami semakin hari semakin pulih dalam perekonomiannya. Engkau berkati Tuhan Yesus Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri jajarannya, sampai kepada RT RW. Engkau memberkati mereka supaya Tuhan Yesus dalam penanganan COVID ini Tuhan semuanya selesai tepat pada waktu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan.